Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semuanya. Salam kenal, Waalaikumsalam. saya Ahmad. Eh, Kalau nama perusahaan yang saya usung sekarang adalah Patmakraf. Cerita sedikit aja sebetulnya, basis saya ada di dunia konsultan sebetulnya. Tapi karena situasi kemudian kita bergerak. Nah, 2 tahun terakhir ini saya main di kerajinan, terutama di craft ya, di leather craft. Di lokasi bisnis ada di Surabaya, sedangkan workshop ada di Tanggulangi. Di mana? Di situ. Kalau saya boleh tunjukkan beberapa produk produk kulit gitu ya. Produk kulit ini sudah jalan sih, untuk kebutuhan souvenir, wedding, kebutuhan kantor untuk ini, kemudian transaksi retail, jual melalui online dan sebagainya. Cuma memang adanya COVID ini menjadi sesuatu yang berubah. Salah satunya adalah pemasok. Pemasok kami itu kan di Magetan untuk kulit nabati kami. Nah, kebetulan daerahnya daerah merah, zona merah, sehingga saya agak khawatir juga ya keselamatan menyangkut orang gitu ya, menyangkut teman-teman di sana ya. Dan ya juga ada perubahan gitu ya. Perubahan yang dramatis sekarang terjadi pergeseran ke pasar hanya kebutuhan rutin aja. Nah, ini yang menjadikan kemudian kami, wah ini harus bergeser. Tapi basis kami memang di tas ya, tas imitasi, kemudian tas kulit, produk itu memang kalian workshop kami yang ada di Tanggulangi. Yang kita inginkan sekarang, saya ingin mempromosikan, mengkomunikasikan sebetulnya ya, produk ini yang sebetulnya yang kita sesuaikan dengan situasi yang ada di ini sebetulnya bukan produk yang baru gitu ya, tetapi perkembangan adanya COVID ini terjadi perubahan perilaku konsumen yang saya lihat. Kemudian saya bilang ke teman-teman bagaimana kita mencoba menyesuaikan, karena hari ini nggak ada orang beli tas, nggak ada orang beli dompet, nggak ada orang beli kebutuhan-kebutuhan tersier itu sudah. Saya mau cerita sedikit, di Tanggulangi itu sebelum COVID ini melayani pasar online aja, satu usaha itu bisa keluar satu hari itu 1.000 unit. Hari ini tutup. Ya diselamatkan oleh masker gitu ya untuk mengisi kekosongan itu. Tapi ini perlu kita lihat bahwa terjadi pergeseran. Nah, kemudian saya bilang kepada teman-teman di sana, yuk kita membuat sesuatu yang berbeda untuk menyesuaikan. Ada kebutuhan yang disebut dengan pasar yang berubah sekarang banyak di rumah. Nah, pada sisi yang lain kami melihat bahwa delivery system ini tidak tertangani. Kalau saya lihat teman-teman kurir, ojek online, warung itu hanya mengandalkan plastik gitu ya. Kemudian tidak terjaga aspek higienisnya gitu ya. Sisi keamanannya tidak. Kemudian muncullah bisnis baru bagi kami gitu ya. Produk baru gitu ya, food delivery bag. Gimana sih proses bisnisnya? Jadi sebetulnya Patmakraf ini hanya fungsi desain, promo, dan transaksi sampai pada distribusi. Sedangkan fungsi produksinya kami punya beberapa teman IKM yang memang bekerja sebagai sisi di produksinya. Teman-teman semuanya, memang kenapa kami berperan seperti itu? Dulu kami punya workshop sendiri di sana, tetapi setelah kami pikir bahwa ada duplikasi peran, ya, bagaimana sebetulnya sumber daya produksi yang dimiliki oleh teman-teman di Tanggulangi itu kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kita berperan pada kompetensi yang kami bisa, yaitu ada di promo, desain, dan ngelola transaksi.
Eh, jadi kalau saya ada di sana, saya datang ke toko bahan, cari bahan, kemudian saya bilang bahan kita harus pakai ini, kemudian cara jahitnya kayak gini, bahan pembantu penolongnya kayak gini, desainnya kayak gini, gambarnya dan sebagainya. Baru kemudian saya datang ke pengrajin. Oke, buatin dummy, tolong kita coba uji coba gitu ya. Nah dari situ kemudian kami buat produk contohnya, kemudian kita promokan, ada transaksi, baru kemudian kita promokan. Proses bisnisnya sederhana sekali. Nah tugas yang agak berat adalah pada sisi mengendalikan bisnis proses, productionnya. Eh, di sana kebiasaan teman-teman UKM itu ya rata-rata ya seperti itu. Kalau sudah ngejar cepat itu quality itu ya. Makanya kemudian kita diskusi bagaimana nanti QC-nya. Saya bisa terima produknya dengan syarat seperti apa. Saya mau terima mau bayar kalau dengan syarat seperti apa. Itulah fungsi QC. Jadi itu peran kami. Nah, peran yang berikutnya. Oke, produk ini sebetulnya sederhana sekali. Bisa dipakai di ketinggiannya tuh 33 cm, kemudian dia 34, 22. Nah, dalamnya hanya produk yang tidak dilapisin aja untuk makanan-makanan yang tidak panas. Jadi memang ini ada dua versi nanti akan kita kembangkan kalau produk-produk yang memang butuh kehangatan. Makanya harus ada pengaman sendiri dan itu saya amatin pasar kita misalnya warung gitu ya atau teman-teman yang industri makanan itu kan tidak butuh kehangatan, yang betul kan produknya aman, higienis dalam proses delivery-nya gitu. Sehingga di dalamnya butuh untuk supaya tahan air aja, maka kemudian kita lapisin ada karetnya, kemudian ada pelapis di bagian dalam. Nah, untuk penutupnya itu kami pakai perekat aja. Kenapa? Ada versi kami pakai resleting, tapi dalam pengalaman saya amatin sering terjadi kerusakan di resleting itu karena penggunaan yang tinggi dan juga resleting itu kan ada kualitasnya. Jadi kalau tidak terlalu bagus itu tingkat keausannya lebih cepat. Maka kemudian kita pakai perekat. Nah, perekat itu kiri kanan cukup membantu untuk mengurangi atau menghindari makanan itu dari. Nah, ukuran itu kita sesuaikan. Ukuran itu kita sesuaikan kalau misalnya pengirimannya itu pakai sepeda motor matic misalnya gitu ya. Nah, itu bisa ditaruh tengah gitu ya. Sehingga mungkin mengurangi beban dari pengemudinya pada saat membawa. Nah, bahannya itu bahan pakai D600 atau D300. Kalau ngomong koleksi warna, itu saya kira warnanya cukup banyak ya, karena ini bahan-bahan umum aja. Cukup banyak sehingga ringan gitu ya. Kemudian proses pengerjaannya juga itu akan nanti berkonsekuensi pada harga. Oke, ini sebetulnya untuk siapa sih sebetulnya gitu. Selama ini kami mencoba memilih dua pasar itu. Ada pasar yang eceran gitu ya, kami upload ya. Itu ada industri makanan, warung, resto, teman-teman kurir, ojek online. Ya memang tidak semua butuh, tapi kan ada peluang mereka untuk meyakinkan pengguna jasa misalnya bahwa proses pengiriman kami ini safe gitu ya, higienis dan sebagainya. Warung pun kan bisa dijadikan tools promosi untuk sampai kepada produk kalau saya mau ngirim makanan saya punya. Terus yang kedua sebetulnya kami sudah coba jalin komunikasi ke beberapa organisasi yang misalnya lembaga zakat itu ya, lembaga zakat. Kami bilang bahwa pandemik ini mengurangi daya tahan dari masyarakat. Kemudian mereka muncul ada namanya industri rumah tangga. Nah, bagaimana bisa nggak lembaga zakat ini yang bukan dari zakat fitrahnya tapi mungkin dari sodakohnya itu dialokasikan untuk membantu keluarga-keluarga yang
ingin berusaha, tapi kemudian difasilitasi infrastruktur bisnisnya, contohnya tas. Gitu ya. Ada kemungkinan juga mungkin ini bagian dari CSR BUMN, BUMD, ada lembaga pemerintah, kemudian ada lembaga perbankan. Kami juga jalin komunikasi dengan teman-teman partai karena memang situasinya extraordinary seperti ini. Kami sih lagi mencari apa namanya dukungan. Bagi bisnis yang kami jalankan ini adalah sebuah peluang, gitu, peluang. Termasuk juga lembaga kemasyarakatan. Nah, kalau pasar ini bisa dibagi, saya kira bagi teman-teman juga mungkin di daerah, gitu ya. Kalau misalnya ingin menjalin komunikasi bisnis dengan kami, saya lihat peluang pasarnya ada. Udahlah, ngomong tentang produksi itu serahkan pada ahlinya, karena membangun kompetensi misalnya buat tas itu bukan hal yang mudah. Butuh kompetensi tinggi dan itu yang pertama. Yang kedua menyangkut supply chain gitu ya. Kayak di Tanggulangin itu semua kebutuhan sudah ada di situ. Jadi kalau kita butuh bahan hanya naik sepeda motor kita bisa menjangkau pasokan. Sehingga bisnis prosesnya menjadi lebih murah. Terus di situ sudah ada jasa pengiriman dalam satu kawasan. Sehingga apa namanya ada ruang-ruang yang memang kita bisa tawarkan pada teman-teman. Ini kan pasar gotong royong, artinya bisa jadi kami mungkin jadi pabrikan aja dari kebutuhan teman-teman yang ada di sana, atau juga ada hal-hal yang lain yang bisa kita coba satukan sehingga kita bisa tumbuh bareng. Nah, menyangkut dua hal ini, saya kira harga yang kami tawarkan kalau kepada apa namanya retailer, reseller dan sebagainya, kami memang kasih harga itu sekitar 68.000. Kalau misalnya ada apa namanya transaksi ya memang kami akan diskon 10% dari angka itu. Sebagai catatan produk yang kami jual kalau untuk eceran itu tanpa logo, hanya ada kantong plastik kayak gitu itu. Jadi kalau misalnya ada warung ya tinggal masukkan kertas yang kami bisa bantu print kemudian dimasukkan gitu ya. Bisa jadi untuk alat bantu promosi mereka. Nah, modelnya cuma baru satu ini yang kami keluar itu selempang ya, selempang. Jadi kalau deskripsi produknya, dia ada selempang kemudian ada jinjing. Jinjing itu ketika dia pindah dari motor masuk ke dalam, dia jinjing, tapi ketika dia naik motor kemudian dia selempang. Kenapa tidak apa namanya backpack? Ada yang merasakan itu ribet karena talinya dua. Jadi apa namanya saat unloading gitu ya, misalnya dari sepeda motor ke ini katanya agak ribet. Itu pengantar informasi mengenai produk. Saya kira apa namanya hanya saya ingin garis bawahi gini pada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang dengar, oh Tanggulangin itu udah habis apa namanya bisnisnya, enggak. Di Tanggulangin itu sekitar sekarang itu ada sekitar 1.200-an sampai 1.400 pengrajin dari 4 desa ya. Jadi kalau misalnya bisnis ini bisa kita kembangkan, kita bisa memberikan ruang bagi teman-teman itu pada masa pandemik ini untuk keluar dari situasi yang mungkin tidak diharapkan bersama. Itu Mas Helmi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan informasi awal mengenai bisnis yang kami jalankan ini. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pengantarnya. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah yang pertama produk ini kreatif, jadi menyesuaikan kondisi. Dengan kondisi sekarang ini memang diperlukan kreativitas seperti ini. Ya, ini sangat simpel sekali, tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan Pak Rahmat, apakah nantinya ini bisa diresellerkan untuk teman-teman? Nah, nanti silakan dari harga 68.000 diskon 10%. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa kerjasama, nanti langsung kontak aja ke Pak Rahmat.